Pernah nggak merasa sibuk seharian, tapi di malam hari bertanya, apa sebenarnya yang saya capai hari ini? Laptop penuh tab, kalender padat merayap, to-do list nggak ada habisnya. Tapi hasil yang nyata terasa sedikit. Inilah jebakan produktivitas modern. Kita sering mengira sibuk sama dengan productivity. Padahal sibuk itu bisa jadi tanda bahwa kita tidak punya prioritas. Greg McKeown dalam bukunya Essentialism menyebut fenomena ini sebagai the undisciplined pursuit of more. Artinya, kita terbiasa menerima semua permintaan, mengejar semua peluang, dan mengerjakan terlalu banyak hal sekaligus, tanpa benar-benar bertanya mana yang penting, mana yang tidak. McKeown menekankan, kalau kita tidak memilih sendiri apa yang penting, maka orang lain yang akan memilihkan untuk kita. Bos kita, klien kita, bahkan notifikasi di smartphone. Hidup kita akhirnya dikendalikan oleh agenda orang lain, bukan oleh arah yang kita tentukan sendiri. Dan disitulah prinsip less is more jadi kunci. Esensinya bukan bekerja lebih sedikit, tapi berani memangkas yang tidak penting, supaya energi kita terkonsentrasi hanya pada hal yang benar-benar membawa dampak besar. Kalau tidak, kita akan jatuh dalam siklus lelah, sibuk, tapi sebenarnya tidak maju kemana-mana. Less is more bukan berarti bekerja lebih sedikit. Artinya, memilih hal yang paling penting dan mengabaikan hal yang tidak memberikan nilai. Gary Keller dalam bukunya The One Thing menekankan, selalu tanyakan apa satu hal yang jika saya lakukan dengan benar akan membuat hal lain jadi lebih mudah atau bahkan tidak relevan. Alih-alih mengejar 10 target sekaligus, fokus pada 2 atau 3 hal yang benar-benar membawa dampak signifikan. Keberhasilan bukan hasil dari melakukan segalanya, tapi dari berani menyederhanakan. Contoh nyata bagaimana Steve Jobs membangkitkan Apple. Saat kembali tahun 1997, Apple punya lebih dari 300 produk. Jobs langsung memangkasnya, hanya fokus pada 4 lini utama. Hasilnya, dalam beberapa tahun, Apple berubah dari hampir bangkrut menjadi perusahaan yang paling inovatif di dunia. Inilah praktik nyata prinsip less is more. Sejalan dengan apa yang Cal Newport tulis dalam Deep Work, pekerjaan berkualitas tinggi muncul dari fokus yang intens, bukan dari multitasking tanpa arah. Bagaimana kita menerapkan less is more? Pertama, lakukan audit waktu. Berapa jam habis untuk rapat, email, atau scroll tanpa arah? Kedua, biasakan menghapus, bukan hanya menambah. Hapus rapat yang tidak perlu, hapus target yang tidak realistis, hapus distraksi yang mencuri fokus. Seperti kata McKeown dalam bukunya Essentialism, jika tidak bisa bilang tidak, maka kamu tidak akan bisa bilang ya pada hal yang benar-benar penting. Dengan begitu, energi bisa terkonsentrasi pada pekerjaan yang bernilai tinggi. Produktivitas bukan tentang berlari lebih cepat, melainkan memilih jalur yang lebih benar. Less is more adalah seni memilah, karena dalam dunia yang makin bising dan penuh distraksi, pemenang bukan yang melakukan paling banyak, tapi yang bisa menjaga fokus pada hal terpenting. Ingat, sibuk itu murah, fokus itu mahal, dan seperti yang ditekankan oleh Cal Newport, fokus mendalam adalah keunggulan kompetitif baru. Hanya yang berani memilih yang bisa benar-benar unggul.